Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas saham-saham tentang CPO, di mana hari ini hanya satu saham CPO dari daftar kami yang hijau, yaitu SSMS. Di mana SSMS hari ini mencatatkan kenaikan 4,89% atau 55 poin. Ya, kalau kita melihat secara bandarmologi sih wajar kalau SSMS hari ini dia naik seperti itu kan. Karena ya memang bandar akumulasi sudah cukup lama seperti itu dari SSMS sendiri, dan kemarin sempat diturunkan di 1090 seperti itu. Dan jadi wajar hari ini di bukan 1090, maaf, di 1100 sekian seperti itu, di 1110. Iya, di 1090. Dan wajar kalau seumpama asing juga akumulasi, terus bandar akumulasi, jadi wajar kalau dia mengalami kenaikan walaupun saham-saham CPO yang lain hari ini ditutup terkoreksi seperti itu. Kalau kita membahas tentang CPO, ada baiknya kita membahas tentang komoditinya terlebih dahulu. Apakah komoditinya besok naik atau enggak nih? Dia hari ini naik 0,61 sampai jam 18.03. Belum ditutup ya. Dia masih naik ya, seumpama kalau bisa jebol sampai ke 5.000 sih itu jadi lebih enak banget kayak gitu kan. Karena harusnya kalau udah ke 5.000 naiknya ke atas lagi lebih ringan. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada 5 saham CPO yang bakal kita bahas: SSMS, DSNG, BWPT, LSIP, dan juga AALI. Sebelumnya juga buat teman-teman yang belum bergabung ke grupnya belajar trading dan mau masuk ke grupnya belajar trading, teman-teman nanti bisa cek di kolom deskripsi. Nanti di situ insya Allah aku bakal kasih linknya buat teman-teman yang mau masuk, dan grup ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Seperti itu ya buat teman-teman. Jadi kita langsung aja bahas di saham-saham CPO. Yang pertama ada SSMS, di mana hari ini seperti yang kita bicarakan dia naik 55 poin atau 4,8%. Kalau kita lihat hari ini asing net buy 5,38 billion. Pembelian paling banyak Credit Suisse atau CS. Penjualan paling banyak YU. Kalau kita lihat menggunakan broker summary seperti yang kita lihat tadi, di mana hari ini bandar akumulasi 1,075 billion, dan juga asing akumulasi 5,363 billion. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk SSMS, ya dia masih di area konsolidasi. Dia tektokan dari area 1000 sampai area 1200. Kalau kita lihat kemarin di area 1000 dia jebol ke area 1095 yang tadi kita bicarakan. Tapi bagusnya dia ditutup di atas 1100 seperti itu. Dan besoknya dia diawali turun terlebih naik, tapi bukan, maaf, dia diturunkan terlebih dahulu ke 1100 lalu dibawa naik, dan sampai sekarang dia masih mengalami kenaikan sampai 1180. Kalau kita lihat volume hari ini cukup bagus, dia naik, dan juga volume ikut naik daripada kemarin. Dan kita lihat MACD juga udah mulai menipis, bar chart di bawah 0 udah mulai menipis juga, garis biru dan garis oranye udah mulai berdekatan. Ya kalau seumpama dia bisa tembus 1200, ya mungkin dia bisa rally lagi, breakout, buy on breakout bisa aja buat teman-teman. Tapi perlu diingat, kalau buat teman-teman yang mau buy on breakout, jangan lupa kalau seumpama turun lagi ya teman-teman terpaksa harus menjual kembali gitu kan, supaya aman. Takutnya nanti dia dibawa ke support lamanya di 1100. Seperti itu. Ya mungkin dia bakal breakout ke 1200 kalau seumpama dari harga komoditi CPO sendiri dia jebol di 5000. Seperti itu ya buat teman-teman. Untuk SSMS sendiri sebenarnya dia masih menarik, tapi dia udah berada di dekat resist. Jadi risk rewardnya terlalu jauh. Risknya sekitar 3, rewardnya 1, 3:1. Jadi gitu buat teman-teman buat SSMS. Jadi kita tunggu aja apakah kita bisa buy on breakout atau dia dibawa turun dulu ke support. Jadi buy on support. Seperti itu untuk SSMS. Lanjut ke saham kedua,
Di saham kedua ada DSNG, di mana DSNG hari ini terkoreksi 0,86%. Hari ini asing net buy 1,06 billion. Pembelian paling banyak AK, penjualan paling banyak PD. Jadi yang beli asing, terus yang jualan retail seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk DSNG, dia diakumulasi tapi cukup tipis. Tapi secara keseluruhan untuk DSNG sendiri dia diakumulasi. Kalau kita lihat asing, ya asing akumulasi cukup banyak di DSNG. Kalau kita lihat mencapai 22,5 billion. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk DSNG ya masih berada di area konsolidasi di area 565 sampai 625. Cukup lebar sebenarnya. Kalau teman-teman mau buy on support bisa aja gitu kan. Tapi kalau seumpama jebol teman-teman harus jual dulu. Hari ini dia turun dan volume juga ikut turun dari kemarin. Tapi kalau kita lihat menggunakan MACD, bar chart di bawah 0 semakin tebal, garis biru dan garis oranye mulai berjauhan kembali. Ya mungkin dia bisa berkonsolidasi dulu turun ke area support di 565. Jadi teman-teman bisa pantau apakah di situ ada volume yang cukup bagus dan apakah ada broker yang mumpuni untuk mengangkat kembali seperti itu di area 565. Kalau teman-teman mau beli DSNG seperti itu, tinggal kita pantau aja apakah bisa dibeli atau enggak. Kan bisa jadi kalau udah di area support nanti malah jebol ke bawah jadi breakdown. Makanya kita harus teliti apakah bandarnya masuk atau enggak, ataukah ada broker besar yang masuk ke DSNG sendiri. Gitu untuk DSNG. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada BWPT, di mana BWPT tadi antri malah nggak dikasih di 88 sampai penutupan, padahal aku kira dia penutupan di 88 aku bakal dikasih. Kalau kita lihat hari ini asing net sell 204 juta, pembelian paling banyak LG, penjualan paling banyak KI ya gitu kan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk BWPT baru kali ini bandarnya masuk kembali 0,067 ya, walaupun cukup tipis tapi cukup lumayan lah ya, udah ada menandai awalnya kemasukan bandarnya. Kalau kita lihat selama ini asing akumulasi, tapi untuk hari ini dia didistribusi yang cukup besar 0,25 0,205 billion atau 200 juta deh paling gampang gitu aja. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk BWPT ya udah deket-deket support, satu tick lagi dia di support di 87 neckline-nya. Kalau seumpama dia jebol 87 ya udah dia membentuk double top kayak gitu. Dia bisa aja koreksi sampai ke 79 kalau seumpama terkonfirmasi double top. Makanya 87 ini semoga aja nggak dijebol sama bandarnya dan semoga tetap dipertahankan di area 87-nya tersebut. Walaupun pernah sekali selama beberapa bulan ini, di bulan ini sampai bulan kemarin, ini jebol sampai area 84 tapi dibawa naik kembali sebelum penutupan. Jadi pada saat itu paginya turun terus dibawa naik lagi. Ya semoga aja nggak dijebol seperti itulah ya, buat deg-degan karena satu tiknya BWPT aja udah 1, sekian persen kayak gitu kan. Kalau seumpama turun sampai 84 jadinya minus yang cukup lumayan. Jadi seperti itu, semoga aja di 87 dipertahankan. Besok admin juga nyoba antri, tapi disclaimer on ya buat teman-teman, jangan beli asal beli kalau teman-teman belum punya trading plan seperti itu. Kalau kita lihat untuk volume juga hari ini semakin menipis dan bar chart di bawah 0 juga mulai menipis. MACD garis biru dan garis merah udah mulai melandai. Belum berdekatan tapi udah mulai melandai. Kalau kita lihat volume hari ini dia sebentar kita zoom, volume hari ini ya cukup kecil lah ya. Dari kemarin
dia merah 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 cukup kecil seperti itu. Jadi mungkin ada strike di hari besok. Kita lihat aja dengan kenaikan harga komoditi CPO apakah akan mempengaruhi dari BWPT di keesokan hari. Cukup menarik. Lanjut di saham LSIP hari ini juga mengalami penurunan 1,45. Hari ini asing net sell 317 juta. Kalau kita lihat pembelian paling banyak GR, penjualan paling banyak CS, Credit Suisse. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk LSIP, nah ini dia LSIP, dia didistribusi bandarnya. Secara keseluruhan juga LSIP sedang didistribusi oleh bandarnya. Kalau kita lihat menggunakan asing, ya asing berbeda. Asing lebih akumulasi di sahamnya LSIP secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat 5 hari belakangan ini, asing cukup rajin untuk berjualan. Seperti itu. Kalau kita lihat teknikalnya sendiri, LSIP harusnya besok mulai menarik. Dimana LSIP hari ini dia mendekati support sebenarnya. Support minor. Jadi ada support minor di sini buat teman-teman. Maaf. Nah, kalau seumpama dia nggak jebol di area 1350, menurutku dia masih menarik. Kalau seumpama dia turun dulu dari 1350 ya dia berpotensi ke 1300, tapi jangan sampai lah ya, dimana CPO sendiri udah mulai naik gitu kan, masa saham CPO-nya bakalan telat lagi kayak saham-saham Koal kayak gitu kan. Komoditinya udah naik tapi sahamnya masih belum naik, seperti itu. Kalau kita lihat MACD masih tajam menuju ke bawah dan bar chart di bawah 0 juga semakin tebal. Jadi tetap harus hati-hati seperti itu. Tapi kalau kita lihat belakangan ini pada saat LSIP merah, volume cukup kecil menurutku. Jadi harusnya besok kalau semua berhenti di 1350, harusnya ada pembalikan. Seperti itu untuk LSIP. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham terakhir ada AALI, di mana AALI juga hari ini terkoreksi cukup lumayan 2,34% atau 250 poin. Asing net sales 2,37 billion. Pembelian paling banyak NI, penjualan paling banyak BK. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk AALI didistribusi sama bandarnya. Padahal biasanya bandar cukup rajin mengakumulasi dari AALI. Tapi untuk hari ini AALI terkoreksi seiring dengan IHSG turun seperti itu. Kalau kita lihat asing juga dia distribusi, padahal biasanya akumulasi cukup rajin juga, dimana kalau kita lihat CPO juga masih konsolidasi seperti itu. Harusnya besok ada pembalikan untuk saham-saham CPO. Tapi kita ingatkan kembali semua disclaimer on. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk AALI, nah ini dia AALI, dia berada di support. Tadi juga udah berada di support di 10.400 dan di bawah naik sedikit. Kalau kita lihat ada support support garis seperti itu di area 10.500. Ya kita lihat aja apakah besok dia mampu ditutup di atas 10.500 atau dia masih mau melanjutkan penurunannya menggunakan support uptrend dia di sini ya. Harusnya dia udah ada pembalikan besok untuk AALI. Walaupun kalau kita lihat secara MACD dia bar chart di bawah 0 semakin tajam dan MACD-nya juga semakin berjauh-jauhan antara garis biru dengan garis oranye. Tapi kalau kita lihat secara volumenya dia turun berhari-hari, beberapa hari terakhir ini volumenya juga ikut kecil. Jadi harusnya besok bisa spike kembali untuk AALI dan saham-saham CPO lainnya. Seperti itu ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu kriterianya saham, gaya-gaya saham CPO ya teman-teman harus bersabar seperti itu, karena di saham CPO dia berat kalau seumpama untuk diajak 10%, 15% dalam sehari.
dia biasanya naik cuma 2%, 3% kayak gitu. Tapi biasanya rajin. Jadi gitu buat saham-saham dari CPO. Jadi buat teman-teman, video dan apa yang saya bagikan di di Telegram semuanya disclaimer on. Jadi terserah teman-teman mau menggunakannya sebagai apa. Dan harusnya teman-teman punya analisanya sendiri. Jadi kita komparasikan bersama-sama antara saham yang ada di video ini atau di grup ini dengan saham-saham yang sudah dianalisa oleh teman-teman. Jadi seperti itu aja buat teman-teman. Terima kasih untuk video kali ini yang udah nonton. See you next time. Bye bye.